Halo guys, hari ini kita akan mereview jam tangan bunda aku. Ini dia jamnya. Jadi aku itu mau mereview saja. Ini mereview lebih detail. Ini namanya jam apa tuh? Ini namanya Amazfit Bip U Pro. Saya ambil warna soft pink untuk bundanya kakak Sena. Jadi secara material ini lembut dan soft ya, enak banget. Sama di sini ada lakukan mungkin biar tidak ketika terpasang itu tidak nyerongot sehingga tidak kena tangan atau kena barang-barang yang lainnya. Kemudian itu tadi strapnya ini kalau nggak salah punya 20 mili ya, atau 2 cm. Kemudian secara body ini menggunakan material plastik yang keras ya, bukan metal, dan solid, lebih ke doff area yang warna pink ini. Terus kemudian di bagian sini ada, di bagian sini ini tombolnya ini lebih ke glossy, sama bagian bawah tombolnya itu warnanya hitam. Kemudian bagian depannya ini menggunakan Corning Gorilla Glass. Artinya apa? Berarti nggak perlu lagi yang namanya anti gores. Saya pengguna Amazfit sejak keluar Amazfit yang pertama ya, Amazfit Pace. Waktu itu sekelilingnya bodinya itu menggunakan ceramic coating. Waktu itu saya pernah kegores dengan besi ya, kegores beam struktur bangunan. Saya waktu itu kecewa, tapi setelah satu malam ternyata goresannya hilang. Nah, semoga material yang di sini itu sebaik Amazfit Pace. Kemudian layarnya, walaupun layarnya bukan layar AMOLED, tapi ini menggunakan layar TFT, tapi sangat bening, cukup bening dan responsif. Kemudian pada bagian belakangnya, jika teman-teman lihat, ini ada 2 LED untuk mendeteksi detak jantung ya, sebelah bawah sama sebelah diagonalnya. Kemudian ada 1 LED lagi, ini menurut saya untuk mendeteksi kadar SpO2 atau blood oxygen. Nah, kemudian yang di bawah ini adalah buat yang untuk membaca semua data, entah dari 2 LED buat sensor detak jantung ataupun dari blood oksigen. Nah, karena sudah menggunakan 2 LED untuk detak jantung atau 2 sensor detak jantung, ini akurasinya pasti lebih bagus daripada yang menggunakan 1 lampu. Oke ya. Jadi bentuknya di belakang sini mirip banget seperti GTS. Jadi dia agak nongol gitu, dan oh ya, ada 2 pin silver itu untuk charging. Secara body itu aja. Hal yang paling utama ketika saya memilih Bip U yang Pro ini, karena saya kemarin sebelumnya pengennya yang GTS 2 ya, cuman karena istri bilang jangan yang mahal-mahal, hemat aja gitu. Nah, kemudian di Bip U Pro ini semua fitur ada kecuali fitur nelpon sama fitur nyimpen memori ya, memori untuk lagu. Jadi ya
dan kebetulan ini lebih kecil sesuai dengan tangan istri saya, jadi saya ngambil BBU yang Pro. Kenapa Pro? Karena ada GPS-nya. Sama BBU yang biasa kemarin pas beli yang warna soft pink ini udah habis, jadi saya beli yang BBU yang Pro. Oke, lanjut. Nah, di sini ya layarnya bening ya, layarnya bening, kondisinya mati. Kemudian kita punya tombol home, itu masuk ke layar utama. Kemudian dipencet lagi, itu langsung ke daftar aplikasi. Di sini ada target aktivitas, kemudian PAI, kemudian detak jantung, kemudian tidur, kemudian latihan, SpO2. Nah, yang paling utama bagi saya adalah SpO2 dan detak jantung ya. Karena detak jantung itu untuk menjaga kita ketika berolahraga itu tidak boleh lebih daripada batas jantung berdenyut secara maksimal. Kemudian yang paling utama ketika saya beli inilah kadar SpO2 untuk mengukur kadar oksigen dalam darah, sehingga sangat baik digunakan untuk teman-teman yang sedang mengalami sakit pernapasan, bahkan teman-teman yang sedang mengalami gejala COVID. Karena kalau kadar SpO2-nya di bawah 95%, maka teman-teman harus segera menggunakan ventilator atau segera dirawat, dibantu oksigen dari tabung. Saya tidak membahas secara lebih detail tentang aplikasinya dan softwarenya, tapi saya ingin membahas dan membandingkan. Ini kan sebanding dengan yang lagi keluar juga, Xiaomi Mi Watch Lite ya, harganya sama, hampir 1 juta. Kemudian yang di Huawei ada Huawei Watch Face, itu masih 1,3an ya, di atas juta. Yang di bawahnya ada Honor Band 6 yang harganya 600 ribuan, sama Samsung mengeluarkan Galaxy Fit 2 itu juga 600 ribuan. Nah, untuk yang di bawah sejuta namun sudah ber-GPS itu baru ini, sama yang Xiaomi Mi Watch Lite itu juga udah ber-GPS kalau nggak salah, cuman dia belum bisa mengukur kadar oksigen. Daripada Mi Watch, saya sih lebih percaya Amazfit karena Amazfitnya ya, yang si lab Huawei-nya itu sudah berpengalaman sekian lamanya dan terpercaya di Eropa dan Amerika ya. Dan saya pun juga ketika mengeluarkan produk pertamanya dia, saya juga menggunakan yaitu Amazfit Base, dan sangat puas. Waktu itu saya menggunakan selama hampir 2 tahun dan laku terjual. Beli 1,5 terjual laku 1 juta, pengguna sama 2 tahun, bagi saya sangat worth dan stabil harganya. Cuma untuk yang sekarang kestabilan harga itu diragukan ya, karena memang setiap tahun si Amazfit lebih produktif mengeluarkan barang-barang baru. Seperti sekarang baru keluar Amazfit GTS 2 yang mini, harganya murah yaitu sekitar 1,3 juta untuk pre-order. Infonya sih harga resminya 1,7, tapi ya kemungkinan besar nanti juga bertengger di harga pre-order itu juga. Terus kemudian juga faktor pergelangan tangan, diameter pergelangan tangan. Jika teman-teman pergelangan tangannya itu kecil, sekitar 14-15 cm, sebaiknya jangan beli GTS 2. Kegedean menurut saya sih. Lebih baik menggunakan smart band atau paling banter menggunakan seukuran yang ini atau Amazfit GTS yang mini itu mungkin seukuran ini juga, lebih kecil sehingga lebih pantas. Kalau ini saya pakai itu kegedean,
boleh dilihat ini kegedean sih menurut saya. Kegedean, tangan saya yang kegedean. Oke, tangan saya yang kegedean. Walaupun masih worth juga kalau memang secara budget memang ada segitu, ada di bawah 1 juta, ya sudah. Yang paling komplit menurut saya ini ViewView Pro. Oke, demikian ngobrol singkat tentang ViewView Pro ini. Nanti coba kita bikin video perbandingan akurasi SPO2 antara ViewView Pro dengan Samsung Hot yang di aplikasi Samsung Hot di handphone Samsung Galaxy S dan Galaxy Note series. Saya kebetulan punya Galaxy S7 dan Note FE. Oke, demikian. Assalamualaikum, salam hemat. Beli sesuatu harus dibandingkan harga-harganya, mana yang paling dibutuhkan dan mana yang diinginkan, lebih baik diambil yang paling dibutuhkan. Itu prinsip hemat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.